Tunduk adik. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersatu hati. Doa Tuhan untuk pelayanan kami malam hari ini. Ya Tuhan, Kau boleh sertai setiap suara kami, suasana tempat ini Tuhan. Hati kami ya Tuhan, pindahkan hati kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Lindungilah tempat ini yang juga jaringan internet Tuhan Yesus, hingga semuanya boleh Mulai, dengan Bu. kehendak-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepada permulaan sekarang selalu dan sepanjang abad. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat berkat dan kasih-Nya. Terima kasih sudah kembali hadir bergabung bersama PDKK Elsa Cikarang. Malam ini firman akan dibawakan oleh Bapak Lim Syokong dengan tema nasihat Tobit. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Shalom semuanya. Ya, kami berdua sekarang berada di ruko karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tempat saya, di tempat saudara, di tempat dimanapun berada. Tuhan Yesus selalu setia dan ada mendampingi kita. Amin. Haleluya. Mari kita awali dengan pujian ini, karena Dia yang menyatukan kita di tempat ini, karena Dia yang menyatukan kita, hati kita kerinduan yang sama akan Yesus. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukan roh kami. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama kita katakan, roh tercurah dari surga, bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa, bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, roh tercurah Dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, kami berada di ruko malam hari ini karena memang sudah PPKM level 3 dan kita berdua sungguh rindu bersekutu bersama teman-teman semua, saudara-saudara seiman melalui platform YouTube maupun Zoom. Dan malam hari ini mari saya undang kita semua
untuk kita boleh masuk dalam persekutuan doa ini dengan tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau izinkan kami untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa online Elsa Cikarang. Kiranya Tuhan, kami ingin undang Engkau, Roh-Mu yang kudus turun atas kami, di tempat kami masing-masing, untuk kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, untuk kami dapat bersyukur kepadamu, dapat memuji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami, Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, karena Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap pujian kami ya Tuhan. Terimalah pujian ini sebagai ungkapan syukur dan doa kami kepadamu. Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Seperti kata kitab Tobit nyatakan, pujilah Tuhan Allah setiap waktu, dan mintalah kepadanya, supaya segala jalan dalam hidupmu menjadi lurus, dan supaya segala usaha serta rencanamu berhasil dengan baik. Firman Tobit. Malam hari ini kita ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam diri Tobit. Nyatakanlah kebaikan dalam hidup kami, Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang,
Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk, dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik hati dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Selalu kasih. mengatur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesehatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap teman-teman yang rindu memberikan ucapan terima kasih, persilakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur sekali Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kepada kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, dan kami semua boleh selalu aman dalam perlindungan-Mu, dan Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Di situasi, kondisi apapun, di kondisi sulit maupun senang, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini setiap ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Kami ingin bersuka cita bersama-Mu, karena Engkau sudah terlebih dulu baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan persekutuan doa malam hari ini dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita semua, kita ingin nyatakan, kita tidak lelah bekerja dalam ladang Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergerak
ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari bagi Bapak Ibu yang ada ingin memberikan kesaksian, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang ingin berbagi tentang kebaikan Tuhan malam hari ini? Boleh angkat tangannya, jempolnya. Ya, sepertinya ada. Ya, Pak Stefanus Katanga, silahkan Pak. 5 menit ya Pak untuk waktunya. Saya dari Gereja FS Kuta Bali memberikan kesaksian. Saya sebelumnya dari aliran kepercayaan Merapu yang ada di Sumba NTT sana. Awalnya saya jadi Katolik. Kebetulan waktu itu saya masuk di SD Kalataluri, SD Katolik. Jadi murid-murid di sana itu hampir 100% masih beragama Melapu. Sekitar tahun 80 yang lalu, hampir berapa tahun sudah sekarang, saya lupa. Jadi saya umur 17 tahun, kelas 2 SMP, baru saya menerima Tuhan Yesus secara 100%, saya dibaptis. Jadi waktu itu saya dibaptis secara Katolik, jadi saya langsung terima komunion pertama. Dasar saya menjadi Katolik karena satu, saya sekolah di sekolah Katolik waktu itu. Jadi saya bisa melihat romo-romo yang begitu tersentak hati saya. Mereka jalan kaki, tidak seperti romo-romo sekarang kita. Pakaiannya juga mereka ini, beliau-beliau ini kusut. Mungkin jalan kaki kalau di Bali itu dari Seminyak sampai ke Singaraja ya. Kalau menurut di Sumba sana. Disitulah menjadi terinspirasi saya untuk menjadi orang Katolik. Tetapi bagi saya, walaupun setelah saya sudah jadi Katolik, saya tidak pernah menjelek-jelekan agama saya sebelumnya, aliran kepercayaan sebelumnya saya. Karena itulah prinsip saya. Bagi saya, bagaimana saya menjadi Katolik yang baik, bagaimana saya praktikkan Tuhan Yesus secara 100%, itu bagi saya. Tapi bagi saya tetap belum saya ada apa-apanya, saya belum praktikkan ajaran Tuhan Yesus secara 100%. Jadi bagi saya malu mengatakan kalau saya meninggal nanti pasti saya masuk surga. Saya malu. Sebenarnya masalah masuk surga atau masuk neraka itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan Yesus. Bukan kebaikan saya nanti saya bisa masuk neraka, tetapi hanya atas anugerah dari Dia, atas kebaikan Dia. Karena bagi saya itu tidak ada apa-apanya, karena setiap hari saya masih melakukan dosa. Itu satu. Yang kedua, banyak mujizat-mujizat yang saya terima setelah saya menjadi Katolik, setelah saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya semakin mengimani Tuhan Yesus dan Bunda Maria di dalam kehidupan saya. Mungkin hari Rabu yang lalu saya telah memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya sudah begitu baik Tuhan Yesus kepada saya dan Bunda Maria. Padahalnya saya ini orang yang tidak pantas sebenarnya, karena saya ini orang yang selalu melakukan dosa di hadapannya. Tetapi Tuhan Yesus selalu melindungi saya kemanapun saya pergi. Bunda Maria dan para malaikatnya selalu melindungi saya dimanapun saya pergi bersama keluarga saya. Bahkan di dalam situasi sekarang ini, di dalam COVID-19, puji Tuhan saya belum vaksin, bukan saya tidak mau divaksin, tapi karena saya ada riwayat penyakit bawaan, jadi saya belum vaksin sampai sekarang. Hari ini tadi saya sudah konsultasi dengan dokter saya.
karena saya ada penyakit jantung, saraf dan mata dan kalium kurang. Jadi 3 dokter sudah mengatakan saya bahwa bisa divaksin. Jadi nanti tinggal besok saya lagi cek lagi tentang jantung saya. Kalau memang besok seandainya dari dokter mengatakan saya harus vaksin, nanti pasti akan vaksin. Itu. Jadi walaupun saya tidak vaksin sampai hari ini, dengan izin Tuhan Yesus saya tidak sakit bersama keluarga saya. Bukan masalah makanan atau yang kita makan yang membuat kita sehat atau tidak, tetapi bagaimana kita serahkan diri kita kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus, bagaimana kita mentaati aturan yang telah dikatakan pemerintah, itu yang paling penting. Karena banyak juga orang yang makan sehat-sehat, tapi kan pada umum pada saat pada bukti fakta membuktikan mereka juga meninggal. Tetapi mereka yang meninggal ini bukan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang beragama Kristen, Katolik, tetapi memang sudah waktunya di situlah mereka meninggal. Itu aja dari saya. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, biarlah terjadi menurut kehendak Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, puji nama Yesus Tuhan amin, kita. Amin. Ya, memang hidup kita ada di tangan Tuhan dan yang kita sembah hanya Yesus. Ketika kita sudah menyembah Yesus, ketika kita gantungkan hidup kita kepada Yesus, meskipun kita di dalam lembah kekelaman, namun kita tidak akan tergeletak. Amin. Dalam firman-Nya. Mari kita satukan hati kita. Kita ingin masuk ke dalam penyembahan malam hari ini. Yesus, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami ingin undang Engkau dalam hati kami, Tuhan Yesus. Kami ingin Engkau nyatakan, Engkau Raja di atas hidup kami. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat, hanya Yesus yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, hanya Yesus,
Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Janganlah takut, hai anakku. Aku berdiri di sampingmu, memeluk engkau, menggandeng tanganmu.
Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu. Malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Lim Siukong Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu malam hari ini untuk mewartakan firman-Mu melalui nasihat Tobit malam hari ini Tuhan. Ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bapak Lim Siukong. Oke, terima kasih Bro Hendri. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya? Salam kenal, nama saya Siukong, biasa dipanggil Oce. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam persekutuan doa Elsa Cikarang ini. Ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan hasil permenungan terhadap firman Tuhan yang diambil dari kitab Tobit. Bagi sebagian banyak Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang pernah membaca kitab Tobit ini. Ya. Kalau memang sudah pernah, anggaplah pertemuan malam hari ini sebagai refreshment atas kitab yang pernah Bapak, Ibu, dan baca sebelumnya. Bagi yang belum pernah membaca kitab Tobit, saya undang atau saya himbau setelah persekutuan doa ini selesai, mari kita baca kitab Tobit ini karena ada banyak nilai-nilai positif dalam kitab ini. Ya. Kitab Tobit merupakan kitab Deuterokanonika. Sebentar, saudara. Ya. Kita ketahui kitab Deuterokanonika hanya diakui oleh agama Katolik. Agama Kristen lainnya tidak mengakui kitab-kitab yang ada di dalam kitab Deuterokanonika ini sebagai kitab suci. Ya. Kitab Tobit bukan kitab yang terlalu panjang, hanya ada 14 bab di dalamnya. Jadi seharusnya kalau Bapak dan Ibu baca secara tekun sambil merenungkannya, kira-kira dalam 1 minggu sudah bisa menyelesaikan bacaan dalam kitab Tobit ini. Malam hari ini saya akan fokus pada nasihat yang diberikan oleh Tobit kepada anaknya yang bernama Tobia. Saudara, pada dasarnya manusia tidak suka bila dinasehati. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah, maka dengan segala kerendahan hati, maka kita mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Amsal 19 ayat 20 tertulis di sana, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, nanti kalau sekiranya ada nasihat Tobit yang mengena di hati kita, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu artinya Tuhan masih mencintai kita sebagai anak-anaknya. Lalu mengapa kita layak atau pantas mengikuti nasihat Tobit? Ya. Jawabannya karena Tobit hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Coba kita lihat ya, bagaimana Tobit hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Pertama, kita lihat Tobit hidup benar di hadapan Tuhan karena Tobit tidak menyembah patung anak lembu. Kalau saudara baca nanti ada di dalam bab 1 ayat 5, ketika orang sebangsanya berpaling dari Allah dan mulai menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Raja Yerobeam, Tobit tetap setia kepada Allah. Ya. Lalu apalagi? Pada hari raya, Tobit pergi ke Yerusalem seorang diri. Ada di dalam bab 1 ayat 6. Jadi sudah menjadi kebiasaan atau budaya bangsa Israel untuk datang ke Yerusalem, di mana bait Allah dibangun di sana, untuk bersembayang atau memberikan korban persembahan. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari sekian banyak penduduk Israel, hanya Tobit sendiri yang berangkat ke Yerusalem. Saat itu Tobit ada di
negeri pembuangan. Jadi dia jalan ke Yerusalem seorang diri karena orang-orang di tempat pembuangan tidak mau datang ke Yerusalem. Hanya Tobit yang berangkat ke Yerusalem. Jadi hampir 100% orang Israel tidak pergi ke Yerusalem. Dia malah sendiri yang berangkat. Pastinya orang-orang akan berpikir Tobit ini orang yang aneh, ya. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa Tobit itu sok suci. Tapi buat Tobit lebih baik dibilang aneh, lebih baik dibilang sok suci, asalkan dia tetap setia kepada Allah. Di dalam kehidupan kita pun sering dicap aneh ketika kita lurus dan tulus mengikuti jalan Tuhan. Nah, pilihan ada di tangan kita, Bapak dan Ibu. Mau tetap lurus dan tulus mengikuti jalan Tuhan, tetapi dibilang aneh oleh orang-orang di sekitar kita atau dibilang sok suci, atau kita mau menyimpang dari jalan Tuhan asal tidak dibilang aneh. Ya. Tapi perlu diingat, ketika kita menghadap Tuhan, maka kita dituntut tanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Dalam bab 1 ayat 12, Tobit mengatakan, dengan segenap hatiku, aku ingat kepada Allah. Di sini Tobit mengatakan bahwa selama hidupnya, dia selalu ingat kepada Allah. Sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, mari kita belajar. Kita juga mau katakan seperti Tobit, dengan segenap hatiku, aku ingat kepada Allah. Ya. Lalu, satu hal lagi, ya, Tobit banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan apa yang Tobit alami? Pertama, Tobit menjadi anak yatim piatu sejak usia muda. Kita bisa lihat di bab 1 ayat 8. Bagi sebagian orang, menjadi anak yatim piatu di usia muda merupakan suatu penderitaan. Ya. Kehilangan sosok orang tua, harus melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa bantuan orang tua, harus menghidupi diri sendiri. Jadi ini merupakan salah satu penderitaan yang dialami Tobit sejak usia muda. Penderitaan apa lagi? Tobit itu dikejar-kejar oleh raja karena ketahuan dia menguburkan orang-orang Israel yang dibunuh oleh raja. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tobit adalah menguburkan orang-orang Israel yang dibunuh oleh Raja Sanherib. Saat itu banyak orang Israel yang dibunuh dan mayatnya dibuang begitu saja di pinggir jalan, di pasar. Karena belas kasihnya, maka Tobit menguburkan mereka satu persatu supaya mereka dikuburkan secara layak. Nah, karena ada orang yang melaporkan hal ini kepada raja, maka Tobit dikejar-kejar dan terpaksa bersembunyi. Nah, karena Tobit dikejar-kejar dan bersembunyi, akibatnya apa? Hartanya disita oleh raja. Seluruh hartanya dibawa ke istana dan dia tidak punya apa-apa lagi, kecuali istri dan anaknya. Lalu ada satu lagi penderitaan yang ini sungguh membuat Tobit sampai berkata, lebih baik saya mati gitu ya. Karena apa yang dia alami, matanya buta dan tidak sembuh-sembuh selama 4 tahun. Nanti kita bisa lihat di bab 2 ayat 10. 4 tahun bukan waktu yang sebentar Bapak dan Ibu. Ya. Kita mengalami pandemi sudah berapa lama? Hampir 2 tahun ya. Ini aja rasanya udah, aduh lama banget ya, kok nggak selesai-selesai gitu. Mau bergerak ke sana susah, mau pergi ke sana nggak bisa gitu. Apalagi Tobit mengalaminya selama 4 tahun. Saat mata kita rasanya buram saja, rasanya udah gak nyaman. Apalagi buta selama 4 tahun. Jadi ini merupakan penderitaan yang dialami Tobit. Namun meskipun demikian, Tobit mengalami penderitaan yang tadi saya sebutkan, ia tetap setia kepada Allah. Dari sini kita bisa belajar dari Tobit. Meskipun kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, mengalami himpitan, tekanan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita
adalah Tuhan yang setia. Tadi Bro Hendri katakan di awal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan hadir dan memberikan kekuatan. Nah, Tobit bukan hanya hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi dia juga melakukan kebajikan-kebajikan kepada sesamanya. Antara lain, dia memberikan makanan dan pakaian. Ya, kita bisa lihat di bab 2 ayat 2. Diceritakan di sana bahwa Tobit memerintahkan anaknya yang bernama Tobia untuk mencari dan mengajak saudara-saudaranya untuk makan bersamanya. Ya. Lalu tadi yang seperti saya katakan juga bahwa Tobit menguburkan orang yang terbuang, yang dibuang di pinggir jalan. Ya. Dia menghormati orang-orang Israel yang mati karena dibunuh oleh raja dan berusaha menguburkan orang-orang ini secara layak. Lalu, satu hal lagi saya mau katakan bahwa Tobit sangat konsisten dalam membantu sesamanya. Mengapa saya katakan Tobit orang yang konsisten dalam membantu sesamanya? Karena meskipun dia terancam hidupnya, dia tetap melakukan kebaikan. Meskipun dia dikejar-kejar oleh raja karena menguburkan orang Israel yang dibunuh, dia tetap melakukannya. Padahal resikonya sangat tinggi. Jadi sangat jelas, saudara, mengapa kita layak mengikuti nasihat-nasihat dari Tobit. Karena Tobit adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Allah dan manusia. Kalau kita membutuhkan nasihat dari orang lain, maka kita harus lihat atau timbang-timbang siapa yang bisa kita jadikan penasihat kita. Tentunya mereka adalah orang-orang yang hidupnya harus benar di hadapan Allah dan manusia. Contohnya, saudara ya, misalnya kita mau berhenti merokok. Apakah kita bisa minta nasihat dari seorang yang masih aktif sebagai perokok? Tentunya nggak bisa ya. Contoh lain, misalnya kita menyadari bahwa kita adalah seorang yang munafik, seperti ahli-ahli Taurat atau seperti orang Farisi, dan kita mau bertobat. Apakah kita bisa minta nasihat dari seorang yang hidupnya penuh dengan kemunafikan? Tentunya tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar hati-hati kalau mau mencari orang yang akan kita jadikan sebagai penasihat dalam hidup kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau menjadi penasehat bagi orang lain, maka hidup kita harus benar di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam nasihat Tobit. Sama-sama kita akan pelajari nasihat apa saja yang disampaikan Tobit kepada anaknya Tobia. Tentunya nasihat ini tetap relevan di dalam kehidupan kita sekarang. Karena nasihat yang disampaikan oleh Tobit sangat banyak, saya mencatat sekurang-kurangnya ada 20 nasihat yang dapat kita catat, maka saya akan mengelompokkannya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah nasihat terkait hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua terkait dengan sesama, dan yang ketiga terkait dengan diri kita sendiri atau pribadi. Pertama-tama saya akan mulai dengan nasihat Tobit terkait dengan Allah. Dikatakan di ayat 5, bab 1 ayat 5 dikatakan, bab 4 ayat 1, dikatakan, ingatlah juga kepada Tuhan sepanjang umur hidupmu, jangan sampai berdosa dan melanggar perintah-perintahnya. Mengapa orang banyak berbuat dosa? Karena pada saat berbuat dosa, orang lupa akan Tuhannya. Coba kalau saudara ingat Tuhan terus di dalam kehidupan saudara, ketika saudara baru niat saja akan melakukan dosa, apa yang terjadi? Pasti saudara tidak akan jadi berbuat dosa. Karena kita ingat dan kita akan minta ampun pada Tuhan pada saat kita akan berbuat dosa. Ya. Lalu nasihat kedua di ayat ke-14 dikatakan, apabila engkau mengabdi kepada Allah, niscaya engkau mendapat ganjaran. Ganjaran artinya adalah hadiah atau upah. Jika kita mengabdi kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ganjaran atau upahnya. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita tulus mengabdi kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita berkat-berkat-Nya.
Tapi jangan dibalik ya, saudara. Kita mengabdi kepada Allah harus tulus karena kita memang mau mengabdi Allah. Bukan sebaliknya karena kita mau mendapatkan berkat-berkatnya baru kita mau mengabdi Allah. Jadi jangan sampai terbalik ya. Lalu nasihat yang berikutnya yang masih terkait dengan Allah, Tobit katakan, pujilah Tuhan setiap waktu dan mintalah kepadanya supaya segala jalan hidupmu menjadi lurus dan supaya segala usaha serta rencanamu berhasil baik. Kita bisa lihat di ayat ke-19. Memuji Tuhan baik pada saat keadaan kita baik maupun saat keadaan kita tidak baik, itu artinya ya. Memang lebih mudah memuji Tuhan pada saat keadaan kita baik daripada memuji Tuhan pada saat himpitan-himpitan menimpa kita. Tapi kita harus membiasakan diri, saudara, dalam kondisi apapun, kita tetap memuji Tuhan. Selain itu, kalau kita mau segala usaha dan rencana kita berhasil dengan baik, maka kita harus minta penyertaan Tuhan. Dan bukan minta kepada pihak-pihak lain, ya, seperti orang pintar, dukun, bukan. Tapi kita minta penyertaan Tuhan. Ya, itu 3 hal nasihat Tobit yang terkait dengan hubungan kita kepada Tuhan. Sekarang kita mau mempelajari nasihat Tobit terkait dengan sesama kita. Pertama dikatakan di ayat ketiga, hormatilah ibumu dan jangan kau tinggalkan sepanjang hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini mau mengatakan bahwa seorang ibu punya jasa yang sangat spesial di dalam kehidupan kita. Apapun perbuatan kita akan berpengaruh terhadap hidupnya. Makanya Tobit menasihati anaknya untuk menjaga kelakuannya supaya jangan sampai menyedihkan ibunya dengan kelakuannya. Ada banyak saya temui anak-anak yang tidak memperhatikan orang tuanya di masa tuanya. Cuek saja, tidak peduli, tidak mengunjungi orang tua, ya. Tetapi ketika orang tuanya meninggal dunia, orang-orang ini menangis, terseduh-seduh, bahkan memberikan penghormatan kepada orang tuanya dengan membuatkan pusara yang mewah, misa arwah yang mewah. Ya. Tapi semua yang dilakukan ini percuma, saudara. Kalau dilakukan saat orang tua kita sudah menutup mata. Justru pada saat orang tua kita masih hidup, saat itulah kita harus menunjukkan rasa sayang kita pada mereka. Kalau sudah tutup mata, sia-sia. Tidak ada gunanya. Lalu nasihat lainnya, Tobit juga mengatakan, berilah sedekah. Ya, Tobit bicara cukup banyak soal sedekah, ya, ada di ayat 7, 8, dan 10. Apa saja yang disampaikannya? Pertama, Tobit katakan, berilah sedekah dari harta milikmu. Saudara, seberapapun harta yang kita miliki, Tobit menasehati kita untuk memberikan sedekah. Persoalannya bukan seberapa besar jumlah sedekah yang bisa kita berikan, tetapi seberapa besar ketulusan hati kita saat memberi sedekah. Sedekah yang besar tetapi diberikan dengan tidak tulus, maka sedekah tidak ada gunanya. Sebaliknya, sedekah sekecil apapun, jika diberikan dengan hati yang tulus, maka sedekah akan sangat bermanfaat. Dalam kitab Amsal bab 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat ini mau mengatakan bahwa kalau saudara memberi sedekah atau membantu orang lain, kita tidak akan kekurangan. Malahan ada yang berhemat secara luar biasa, tetapi tetap saja kekurangan. Ada lagi terkait dengan sedekah. Tobit juga katakan, matamu jangan menyesal apabila engkau memberi sedekah.
Orang-orang yang menyesal saat memberi sedekah biasanya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mau memberikan sedekah. Mereka memberi sedekah karena tuntutan keagamaan atau karena ada orang yang menawarkan atau menanyakannya apakah mau ikut sedekah. Karena rasa gengsinya, maka ya sudahlah sedekah gitu. Tetapi di dalam hatinya sebenarnya dia nggak mau, dia menyesal. Kalau terjadi seperti ini, ada baiknya kita tidak memberi sedekah. Karena sedekah yang kita berikan bukanlah keluar dari hati yang tulus. Ada lagi terkait sedekah. Tobit juga katakan, muka jangan kau palingkan dari seorang miskin. Niscaya wajah Allah pun tidak akan dipalingkan daripadamu. Saudara, terkadang kita memberi label tertentu kepada orang miskin. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang miskin, lalu kita menghindarinya karena kita berpikir, wah, dia datang, dia mau pinjam uang nih dari kita. Atau dia butuh bantuan nih. Nah, kalau hal ini terjadi pada diri kita, mari mulai sekarang kita sama-sama bertobat. Percayalah, kita tidak akan jatuh miskin karena kita membantu orang miskin. Justru Tuhan akan terus memberi kepercayaan kepada kita untuk terus membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pada ayat ke-8, Tobit juga memberikan nasihat, berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau hanya mempunyai sedikit, jangan takut memberikan seadanya. Jadi saudara, ketika kita mau sedekah, jangan tunggu kita kaya dulu, atau tunggu harta kita berkelimpahan. Pada dasarnya manusia tidak pernah merasa berkelimpahan, selalu merasa kurang, sehingga tidak akan terjadi yang namanya sedekah. Kalau kita berprinsip harus kaya dulu baru bersedekah. Kalau kita memberikan sedekah dari kelebihan kita, itu mah hal biasa. Ya. Tapi justru ketika kita berkekurangan, tetapi masih mau memberikan sedekah, itu baru namanya luar biasa. Sama seperti seorang janda di dalam Injil yang memberikan sedekah dari kekurangannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya merenungkan tentang sedekah ini, bukan sebuah kebetulan saya menemukan sebuah video yang dikirimi oleh seorang teman melalui WA. Saya lupa siapa yang kirim dan kapan dikirim ya, tapi yang jelas ada di HP saya. Awalnya saya sedang bermaksud untuk mendelete video-video yang ada di dalam HP karena sudah mulai full memorinya ya. Nah, ketika saya hapus, sampailah saya pada satu video. Video ini menceritakan ada 3 orang anak yang sedang berjalan bersama ayahnya. Di pinggir jalan dia melihat gerobak penjual es krim dan berniat untuk membelinya. Di sisi lain ada seorang pengemis. Anak pertama sempat berhenti dan berpikir mau beli es krim atau mau memberi sedekah kepada pengemis. Akhirnya anak pertama ini berlari kepada pengemis dan menyerahkan uangnya sehingga dia batal beli es krim. Anak kedua juga sempat berhenti dan berpikir, menimbang-nimbang uangnya mau dipakai beli es krim atau memberi sedekah kepada pengemis. Rupanya anak kedua pun membatalkan beli es krim dan memberi sedekah kepada pengemis. Tiba anak ketiga. Dia juga berpikir tidak kalah keras, ya, timbang-timbang mau beli es krim atau mau memberi sedekah. Akhirnya dia melangkah ke tukang es krim dan dia membeli es krim. Apakah tindakan anak ketiga ini salah? Dalam hal ini tidak ada yang salah atau benar, bukan soal benar atau salah. Masing-masing punya cara sendiri untuk menggunakan uangnya. Tetapi dalam kehidupan kita, kita sering menilai atau menghakimi seseorang sebelum tahu permasalahannya secara utuh. Dengan mudah kita akan menilai bahwa anak ketiga ini adalah anak yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan nasib orang yang sedang susah. Nah, apa yang dilakukan oleh anak ketiga ini setelah membeli es krim, anak ini membawa es krim yang dibelinya menuju pengemis dan menyerahkannya kepada pengemis. Dari sini kita bisa belajar, saudara, kalau kita tidak boleh menghakimi siapapun.
Mungkin kita melihat cara orang yang salah, tetapi belum tentu cara yang diambilnya salah, karena kita tidak tahu apa latar belakang di balik tindakan setiap orang. Nasihat lain dari Tobit, dia katakan, cintailah sanak saudaramu, dan jangan meninggikan hatimu. Ada di ayat ke-13. Kita dinasihati oleh Tobit untuk mencintai sanak saudara kita. Jangan sampai terjadi perpecahan di dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai sanak saudara kita sendiri? Tobit juga menasihati kita untuk tidak sombong. Karena di dalam kesombongan ada kebinasaan dan kegelisahan. Saudara, sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk sombong. Mengapa? Karena apa yang kita miliki, baik itu harta, kepandaian, berbagai macam talenta, adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Kalau kita sombong, itu artinya kita mau meninggikan diri kita. Padahal yang harus ditinggikan adalah Tuhan. Di dalam agama Katolik, kesombongan merupakan salah satu dari 7 dosa pokok. Dengan kata lain, agama kita mengakui kalau kita sombong artinya kita berdosa. Kalau kita mendapat banyak berkat, banyak kesuksesan, kita boleh berbangga hati, tetapi tidak boleh sombong. Ya, antara berbangga hati dan tinggi hati itu beda tipis, atau istilahnya beda tipis. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai terjebak dalam kesombongan. Nasihat berikutnya, Tobit katakan, janganlah upah orang manapun yang bekerja padamu sampai bermalam padamu. Saudara terkasih, ini mungkin banyak terjadi di dalam rumah tangga, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Ya. Ada orang-orang yang sengaja menahan upah asisten rumah tangganya atau pembantunya. Apa alasannya? Ada banyak alasan. Ada yang bilang, kan segala kebutuhan mereka sudah kita tanggung. Seperti sabun, sikat gigi, makanan. Jadi mereka tidak butuh uang cepat-cepat lah. Gitu. Ada yang beralasan, saya tahan uangnya, itu kan sama aja seperti dia menabung. Saudara, berbeda halnya kalau hal ini diminta oleh yang bersangkutan. Tetapi kalau dia tidak minta kita untuk menyimpan upahnya, maka tidak ada alasan buat kita untuk menahannya. Mungkin di tempat kita mereka tidak butuh uang, tetapi kan mereka punya keluarga di kampung yang butuh uangnya. Jadi kalau ada di antara kita yang melakukan hal ini, bertobatlah mulai sekarang, berikan hak mereka sekarang, jangan pernah menahan upah mereka. Bahkan Tobit katakan, jangan sampai bermalam padamu. Artinya, satu hari pun tidak boleh kita tahan upah mereka. Ada satu nasihat lagi yang ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada siapapun. Ini ada di ayat ke-15. Ya. Ada beberapa orang yang mungkin kita kenal, atau bahkan diri kita sendiri yang tidak suka diperlakukan seperti apa, tetapi kita sendiri melakukannya. Misalnya, kita tidak suka digosipin, tetapi kita kerap kali menggosipkan orang lain. Kita tersinggung ketika ditegur di depan orang banyak, tetapi kita dengan gagahnya menegur orang lain di depan orang banyak, bahkan sampai orang yang kita tegur menanggung malu. Sifat ini menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang egois, yang selalu mau menang sendiri, yang selalu merasa paling benar. Ya. Lalu berikutnya, di ayat ke-16, Tobit memberikan nasihat. Dari makananmu sendiri, berikanlah kepada yang lapar, dan dari pakaianmu sendiri kepada yang telanjang. Kalau Tobit mengatakan, berikan dari makananmu sendiri, dan dari pakaianmu sendiri, artinya
kita harus rela melepas keterikatan kita pada hal-hal yang kita sukai. Relakah kita berbagi jatah makanan kita kepada orang yang lapar? Relakah kita memberikan pakaian yang merupakan pakaian kesukaan kita kepada orang yang membutuhkan? Saudara, ketika kita akan memberikan makanan kepada orang lain, jangan berikan makanan yang sudah mau expired atau makanan dari sisa-sisa makanan kita. Berikan makanan yang sungguh-sungguh layak untuk dimakan. Begitu juga dengan pakaian. Kalau saudara sanggup, jangan berikan pakaian bekas, tetapi berikan pakaian baru. Kalau kita balik posisi kita, bagaimana perasaan kita ketika kita menerima makanan bekas atau makanan sisa, atau menerima pakaian bekas? Pasti kita akan merasa sedih, bahkan bisa merasa terhina. Lalu nasihat apa lagi? Berikutnya di ayat ke-17, Tobit memberikan nasihat, sajikan dengan berlimpah-limpah makanan di atas kubur orang benar, tetapi jangan kau berikan kepada orang-orang berdosa. Apa yang dimaksud Tobit dengan nasihat yang satu ini? Ini sedikit membingungkan ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah beberapa waktu saya merenungkan nasihat ini, saya mendapat hikmat arti dari nasihat ini. Pertama, sajikan dengan berlimpah-limpah makanan di atas kubur orang benar. Kalau kita bicara soal kubur, maka kita akan terkait dengan kedukaan, kesusahan. Orang-orang yang ditinggalkan akan merasa berduka, merasa susah. Maka Tobit mengajarkan kita untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan pada saat mengalami kedukaan. Lalu yang kedua, tetapi jangan kau berikan kepada orang-orang berdosa. Artinya, kita tidak boleh mendukung orang untuk melakukan dosa. Kita tidak boleh berpihak pada orang yang melakukan dosa. Karena kalau kita berpihak kepada orang yang melakukan dosa, maka itu artinya kita sedang melakukan dosa. Nah saudara, kalau tadi kita sudah bicara nasihat Tobit hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, maka kita akan masuk nasihat Tobit yang ada hubungannya dengan diri kita sendiri atau dengan diri pribadi. Yang pertama, Tobit katakan, hendaklah berbuat baik sepanjang hidupmu. Artinya, berbuat baik harus menjadi gaya hidup kita. Kita berbuat baik bukan karena ada maunya. Kalau kemauan kita sudah dipenuhi, lalu kita stop berbuat baik. Bukan. Tobit menasihati kita untuk berbuat baik terus-menerus sepanjang hidup kita. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, jangan menempuh jalan kelaliman. Arti kata lalim adalah kejam. Kekejaman bisa dilakukan seseorang kepada sesama, kepada keluarga, kepada hewan, dan lain-lain. Dalam Tobit 12 ayat 10, nanti kalau saudara lihat dikatakan di sana, sebaliknya orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru hidupnya sendiri. Artinya ketika kita berbuat kelaliman, berbuat kekejaman, maka kita harus sadari bahwa kekejaman yang kita lakukan bukan saja menyusahkan orang lain, tetapi menyusahkan diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan kekejaman, maka yang sedang kita hadapi adalah Tuhan sendiri. Dalam Sirak 35 ayat 19 dikatakan, tidak sabarlah Tuhan terhadap orang lalim. Mengerikan sekali saudara, kalau Tuhan sudah tidak sabar terhadap kita. Nasihat berikutnya ada di ayat ke-6. Orang yang menjalankan kebenaran akan berhasil dalam segala usahanya. Rupanya kalau kita mau berhasil dalam segala usaha kita, ada syaratnya saudara. Yaitu kita harus menjalankan kebenaran. Jadi tidak boleh ada tipu-tipu.
ya dalam segala usaha atau kegiatan yang kita lakukan. Saya kasih contoh ya, dalam dunia dagang, kita sering mendengar seorang penjual di pasar bilang begini, ini harganya udah murah banget sih, nggak ada untungnya gitu. Saudara, saya mau tanya, di mana ada orang berdagang tidak untung? Kalau ada, ini namanya orang bodoh, ya. Di mana-mana orang berdagang yang dikejar adalah keuntungan. Jadi kalau saudara seorang pedagang, jangan pernah katakan ini, ya. Mungkin lebih bijaksana kalau kita katakan ini sudah murah sih. Kalau dikurangi lagi harganya, untungnya semakin kecil. Ya, itu mungkin lebih tepat gitu. Tapi saudara, ironisnya di dalam kehidupan kita, sering kita temui orang-orang yang hidupnya tidak benar, kok bisa lebih berhasil ya? Nggak perlu pusing, saudara. Orang-orang seperti ini nampaknya berhasil pada awalnya, tapi pada akhirnya mereka juga akan mengalami kehancuran. Ada satu nasihat lagi, ya, di ayat ke-12 dikatakan, jauhi percabulan. Saudara percaya bahwa seseorang yang melakukan percabulan, maka hidupnya tidak akan berhasil. Ingat apa nasihat Tobit sebelumnya, bahwa hanya orang yang menjalankan kebenaran yang akan berhasil dalam segala usahanya. Dalam hal ini, kita dituntut untuk hidup kudus di hadapan Allah. Apakah ini mudah? Tentunya tidak mudah. Tetapi minta pertolongan Tuhan, supaya hari lepas hari hidup kita bisa semakin kudus di hadapannya. Bicara soal kekudusan bukan berarti kita ikut misa setiap hari, mengaku dosa setiap minggu. Kalau kita bisa ikut misa setiap hari, bisa mengaku dosa setiap minggu, ini sesuatu yang baik. Tetapi yang terpenting adalah apakah tingkah laku kita mencerminkan jiwa Kristus. Itu yang terpenting, saudara. Ya. Tobit juga menasehati bagaimana caranya kalau kita mengambil istri atau menikah, ya. Dikatakan di sana, ambillah istri dari keturunan nenek moyangmu. Artinya, menikahlah dengan orang yang seiman. Kita menikah dengan orang yang seiman saja, masih kadang-kadang terjadi perselisihan ya dalam rumah tangga. Apalagi kalau menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum menikah, ingat nasihat ini untuk mengambil istri yang seiman. Bagi yang sudah menikah, bisa mengingatkan anak-anaknya atau cucu-cucunya untuk mencari pasangan dari orang-orang yang seiman. Di ayat ke-13, Tobit juga memberikan nasihat tentang kemalasan. Dikatakan di sana bahwa kemalasan adalah ibu kelaparan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kesombongan merupakan salah satu dari 7 dosa pokok di dalam agama Katolik, maka kemalasan juga merupakan salah satu dari 7 dosa pokok. Kemalasan yang dinasihati oleh Tobit terkait dengan usaha yang kita lakukan. Artinya kalau kita malas, tidak mau bekerja, maka kita akan sulit mendapatkan makan. Artinya kalau kita mau bertahan hidup, kita harus rajin bekerja, rajin berusaha. Dalam kondisi pandemik saat ini, pastinya ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi asalkan kita rajin saja, maka Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Nasihat berikutnya, ya, berjaga-jagalah dalam segala pekerjaanmu. Ini ada di ayat ke-14. Ini artinya ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Kalau kita mendapat tanggung jawab dalam suatu komunitas, maka kita mengerjakannya dengan baik-baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan. Ya. Ini artinya kalau kita berjaga-jaga dalam segala pekerjaan. Nasihat berikutnya, masih juga di ayat ke-14, dikatakan, hendaklah berlaku sebagai seorang terdidik baik dalam segala tingkah lakumu.
Seorang yang terdidik baik, tingkah lakunya antara lain sopan, hormat kepada sesama, saling menghargai, mau melayani, dan lain sebagainya. Maka di sini Tobit mau menasehati kita untuk berlingkah laku yang baik, yang positif, dan tidak menyusahkan orang lain. Di ayat ke-15, Tobit menasehati kita, jangan minum anggur sampai mabuk. Mengapa Tobit menasehati kita untuk tidak mabuk? Karena pada saat mabuk, pikiran, tingkah laku, dan perkataan kita menjadi kacau. Bisa saja tingkah laku menjadi brutal dan kata-kata menjadi kasar. Pada saat mabuk, kita fly ya, merasakan kebahagiaan sesaat. Padahal kita tahu sebagai seorang beriman bahwa kebahagiaan ada di dalam Yesus, bukan melalui mabuk-mabukan. Ya. Satu nasihat lagi, ya. Dikatakan di sana, minta nasihat orang arif dan jangan hina nasihat yang bermanfaat. Saudara, ketika kita membutuhkan nasihat dari seseorang, kita harus benar-benar mengenal karakter orang ini. Kita harus memilih seorang penasihat yang sungguh-sungguh arif, yang kehidupannya sangat melekat pada Tuhan, dan yang tingkah lakunya menggambarkan kedekatannya pada Tuhan. Bukan seseorang yang pandai memberikan nasihat, tetapi tidak bisa menghidupi nasihatnya sendiri. Jangan sampai terjadi kita minta nasihat pada orang yang salah, di mana kehidupan kita bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Bapak Ibu yang terkasih, demikian renungan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jika nanti Bapak Ibu kembali membaca kitab Tobit dan menemukan nasihat-nasihat yang belum saya sampaikan pada malam hari ini, silakan untuk merenungkannya sendiri. Semoga hasil permenungan ini dapat bermanfaat buat kita semua, termasuk buat saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Hendri. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Pak Lim Siukong. Sungguh menguatkan kita dan kita sungguh bersyukur kalau di Gereja Katolik mengangkat Tobit masuk ke dalam kitab suci Deuteronika ya. Itu sungguh merupakan Deuteronika ya. Itu merupakan sungguh kebanggaan bagi kita. Melalui kitab Tobit ini kita banyak diajar mengenai nasihat-nasihatnya. Dan malam hari ini kita juga ingin berdoa, mendoakan sesama kita seperti yang Tobit juga ajarkan untuk berbagi kepada sesama. Tidak hanya harta, melainkan kita juga ingin berbagi melalui doa-doa kita. Kita ingin care kepada sesama kita, pada sesama yang membutuhkan. Kita ingin bawa ke dalam Tuhan. Seperti Allah yang mengutus Rafael menyembuhkan mata dari Tobit. Kita ingin bersyukur, kita ingin mohon penyertaan Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku
suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya Raras, ya Raras, ya Ramas, ya Ranas. kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Membawa segala perkara hidup kami, Tuhan Yesus. Yang kami tahu, Tuhan, hidup ini adalah pertandingan, Tuhan Yesus. Kami ingin keluar sebagai pemenang, Tuhan, di dalam segala perkara hidup kami, Tuhan Yesus. Saat ini kami membawa saudara seiman kami, Bapak Andre, yang sedang terbaring sakit, Tuhan, mengalami stroke ringan. Kami berdoa agar pemulihan boleh terjadi untuk beliau, di mana beliau sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai papa.
Kami percaya Engkau sangat mengasihi keluarga ini, Tuhan. Dan yang kami minta, Tuhan, satu perkara yang tidak mungkin, tidak bisa Engkau perbuat, Tuhan Yesus. Kami membawa Ibu Efri, Tuhan, sebagai istri, di mana beliau terbeban berat, Tuhan Yesus. Semoga beliau boleh, Tuhan, selalu merasa bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan. Bersyukur di dalam Engkau, di dalam segala hal, sekalipun itu pahit, Tuhan Yesus. Kuatkan saat ini Ibu Efri, Tuhan, saat mendampingi Ko Andre, Tuhan. Juga untuk Samuel. Biarkan anak ini menjadi anak yang baik, mengerti kehidupan papa dan mamanya saat menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan ini, Tuhan. Agar Samuel juga menjadi anak yang kuat, Tuhan. Sabar, anak yang mendengarkan Engkau dan orang tuanya. Kami juga membawa Pak Joko, Tuhan, yang terkena stroke dan sedang masuk ICU. Rencanamu yang baik, Tuhan, selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk Ibu Regina, Pak Made dan keluarganya, semoga mereka semua tetap kuat dan sabar. Kami juga berdoa untuk segala persoalan yang dihadapi keluarga Pak Made, Tuhan Yesus. Kau yang paling tahu keluarga ini, Tuhan. Segala hal yang mungkin menjadi beban hidup mereka, Tuhan. Engkau Allah yang mencintai mereka, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau juga mengasihi keluarga ini. Dengan setiap persoalan yang terjadi, Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik untuk keluarga ini, Tuhan. Saat ini kami juga membawa Ibu Angel, Tuhan, yang sudah 1 minggu sakit lambung. Dia berpengharapan kepada Engkau, Tuhan. Dan biarkan setiap perkara hidup yang mungkin membuat sakit lambungnya naik, Tuhan. Engkau bertindak dan turut campur tangan, Tuhan. Hingga boleh sakit lambungnya ini reda, Tuhan Yesus. Kami juga membawa Bapak Thomas Tio, Tuhan, yang usahanya sedang surut. Tuhan, kami percaya berkat kami ada di dalam tangan, kehidupan kami ada di dalam tangan. Kami percaya, Tuhan, sekali Engkau membuka tingkap langit, Tuhan, tak ada yang bisa menutupnya kembali. Siapapun manusia yang ingin menutup, Tuhan, berkat kami, tidak akan seorang pun bisa menutupnya kembali. Kami percaya, kami anak-anak yang bergantung pada Engkau, tidak akan pernah berkekurangan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami membawa Bapak Willy, Tuhan, Papa dari Riani. Tuhan Yesus, biarkan segala perkara yang ada di dunia ini, dia boleh dengan ikhlas melepas, Tuhan. Dan Bapak Willy boleh menerima kesembuhan dari Engkau. Kami percaya, Tuhan, Kau mengasihi Pak Willy, mengasihi Riani dan mengasihi keluarganya, Tuhan. Turut campur tanganlah, Tuhan, di dalam kesembuhan Bapak Willy, Tuhan. Kesembuhan yang menurut rencana-Mu yang terbaik, Tuhan Yesus. Kami juga membawa Bapak Edi Wahyono Atong yang sudah Engkau panggil 40 hari, Tuhan. Semoga beliau memperoleh istirahat yang tenang, yang damai, yang penuh sukacita bersama dengan Engkau.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Elsa Cikarang, tempat kami bertumbuh berkembang secara rohani. Agar boleh tempat ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi tempat kami menumbuhkan iman, tempat kami lebih dekat dengan Engkau, tempat kami memperoleh saudara seiman, saling berbagi Tuhan, saling mengasihi, saling memiliki, saling bertumbuh bersama di dalam Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Elizabeth Ministry Tuhan Yesus. Syakarala matah kiarala. Iarala. Oh ya. Siarala mayara. Oh yana yana. Tuhan, Kau turut campur tangan di dalam segala persoalan yang terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Elizabeth Ministry milik-Mu Tuhan. Pegang Elizabeth Ministry selalu Tuhan. Pegang Tuhan Yesus. Agar kami semua bisa menjadi ranting-ranting yang berbuah Tuhan Yesus. Dan buah kami dinikmati banyak orang Tuhan. Gaung kami bukan gaung yang kosong Tuhan. Kami lewat Elizabeth bisa melayani murni dengan hati kami. Boleh menjangkau banyak orang dengan sungguh-sungguh hati yang murni dan hati yang baik. Saat ini kami berdoa untuk koordinator yang akan dipilih. Siapapun mereka Tuhan, tuntun mereka selalu Tuhan. Di dalam kuasa-Mu, takut akan Engkau Tuhan. Bijak di dalam perilaku dan berpikir Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau mungkin ada 1-2 orang dari teman-teman yang ingin berdoa, kami persilahkan saat ini. Inilah doa kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah ada dan mendengarkan kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini seperti firman yang telah kita dengar, sedekah tidak berbicara mengenai jumlah, tapi tentang ketulusan. Dan kitab Amsal sendiri bab 11 ayat 24 mengatakan, ada yang banyak memberi justru bertambah kaya, ada yang berhemat tapi bertambah miskin pula. Malam hari ini kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
silakan ada pengumuman sejenak. Silakan Ibu Novi. Terima kasih untuk Bapak Lim Syokong, firman yang luar biasa. Semoga Bapak sekeluarga senantiasa sehat, penuh berlimpah berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan doa selanjutnya minggu depan di Rabu 1 September dengan pembawa firman Ibu Lanipola dengan tema sepadan. Selanjutnya persekutuan doa online tanggal 8 September dengan membawa firman Bapak A.F. Leonardi, mukjizat itu masih ada. Dan ini yang cukup kita tunggu ya mestinya, misa online untuk merayakan ulang tahun PDKK Elsa Cikarang yang ke-20 dengan bersama Romo Antonius Suhardi Antara. Kami sangat merindukan kehadiran semua Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih untuk tetap bisa hadir di dalam setiap pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan Zoom online pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh Bapak Lim Syokong berikan pada kami, menambah wawasan kami. Dan kami ingin Tuhan juga berbagi kasih, tidak hanya semata-mata untuk dinilai sama manusia, tapi kami ingin berbagi kasih karena kami murni mengasihi Engkau. Juga untuk firman-firman Tuhan yang menguatkan kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga Bapak Lim Syokong, agar keluarga ini menjadi keluarga berkat dan keluarga yang sungguh mencerminkan Engkau di dalamnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mengakhiri Zoom kami, dan kami ingin Tuhan selalu bersekutu, sekalipun saat ini hanya tetap lewat online, tapi kami sungguh-sungguh Tuhan, kami merasakan Engkau ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang baik kami menaikkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita akhiri persekutuan doa malam hari ini. Setelah lagu ini jangan kemana-mana, kita akan ada sesi foto bersama. Karena kita diutus untuk kita mewartakan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang, jangan Bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mendukungkan. akan segalanya, ratakan tanah. Dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi yuk, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Sambil joget boleh. Yang mengajar dan menopang. Katakan Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Boleh dibuka kameranya. Ratakan tanah tergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa PD Rabu mendatang. Amin. Sampai jumpa yang di YouTube. Udah on, off, ya. Kurang sana, nggak kelihatan. Cian kurang sini. Foto. Oke, buka kameranya semua. Kurang sana. Oh, si Carol yang kurang sini ya. Ya. Mas Hendri, Bu Karolin, saya permisi ya. Saya Satu, ikut. Saya baru kelihatan malam ini, Bu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi.